jenengan benar-benar sedang sakit, benar sedang sakit. Baik, yang terakhir saya ingin menghilangkan keraguan-keraguan orang yang meruqyah saat ini juga, ya, bahwa siapapun di ruangan ini yang sampai saat ini tidak mau meruqyah, ragu-ragu meruqyah, ya, jenengan benar-benar sedang sakit, benar-benar sedang sakit, sedang sakit. Gini, siapapun di ruangan ini yang sampai saat ini tidak mau meruqyah, ya, tidak mau meruqyah, saya hanya khawatir jenengan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang berkhianat kepada ilmu dan guru, orang-orang yang berkhianat kepada ilmu dan guru. Kenapa? Karena ruqyah itu bisa kita lakukan. Apa sih modalnya? Niat meruqyah dan baca Quran, tidak ada lain. Apa sangat begitu sulit untuk niat meruqyah? Apa begitu sulit membaca ayat Al-Quran sehingga sampai mengkhianati ilmu dan guru? Yang pertama. Yang kedua, siapapun, ya, yang sampai saat ini tidak mau meruqyah karena takut diserang jin, karena takut diserang dukun, karena takut vibrasi bahasanya, maka dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna Allaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni abdi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Bagaimana bisa kemudian kita ingin ditolong oleh Allah dengan cara tidak mau menolong orang lain? Bagaimana bisa logikanya dibalik? Saya nggak mau menolong orang lain, tapi saya ingin ditolong oleh Allah. Sementara kata Rasulullah, cara mendapatkan pertolongan Allah adalah menolong orang lain. Ya. Yang ketiga, barang siapa yang sampai saat ini tidak mau meruqyah, ragu-ragu meruqyah karena, ya, bacaan hafalannya sedikit, malas menghafal, kemudian itu menjadi alasan dia tidak mau meruqyah. Maka dengarkan ini, praktisi JRA, jenengan menjadi praktisi saat ini, praktisi JRA tidak serta-merta merubah hukum fikih. Menurut ilmu fikih, ya, membaca Al-Quran dengan membaca tulisannya tetap lebih utama daripada membaca Al-Quran tanpa melihat tulisannya. Sampean ngambil pemahaman fikih dari mana ketika menghafal itu lebih utama daripada membaca? Jadi membaca atau meruqyah itu yang sudah jenengan hafal, bacalah yang hafal. Kalau yang nggak hafal, baca saja bukunya atau Quran. Barang siapa yang masih malu membaca Al-Quran karena dianggap amatiran, maka
jenengan orang yang sangat biadab. Karena yang jenengan lawan adalah hukum fikih. Bagaimana bisa jenengan mengatakan lebih utama, lebih utama membaca membaca Quran tanpa membaca tulisannya itu lebih utama. Sementara ilmu fikih sebaliknya, membaca Al-Quran dan membaca tulisannya jauh lebih utama. Dan saya walaupun katanya itu divisi rukyah PP, saya di rumah kalau rukyah orang bukunya tidak ada. Saya itu punya buku kecil tulisan saya sendiri ya, isinya ayat-ayat rukyah dari mulai rukyah standar, Fatihah, ayat kursi itu ada tulisannya. Dan saya setiap kali merukyah orang itu sambil saya baca buku. Karena itu untuk saya lebih menjaga hati saya supaya tidak terpengaruh dari reaksi dari orang ini apapun reaksinya. Dan saya tidak pernah merukyah orang berhadapan kayak gini. Saya merukyah pasti orangnya tak suruh menghadap kiblat, dan saya berada di sebelah kanannya sambil saya baca buku. Saya tunjukkan bukunya, saya baca Quran sampai dengarkan. Niatkan semua ayat Quran yang jenengan dengar itu semua mengandung obat untuk semua penyakit jenengan. Saya baca dan saya tidak malu karena kiai saya juga mengajarkan hal seperti itu sebelum jihad. Jadi baca saja Quran, perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena saya lebih pede. Kenapa saya mengambil keutamaan yaitu membaca Al-Quran dengan membaca tulisan. Jadi alasan jenengan karena tidak hafal sudah patah sekarang. Sudah patah sekarang. Karena boleh membaca dan itu lebih utama. Setidaknya jenengan melindungi diri dari ujub, melindungi diri dari itu walaupun apa. Selanjutnya, siapa yang sampai saat ini tidak mau merukyah karena pernah merukyah kemudian orangnya tidak reaksi? Sekarang orang belakang. Maka dengarkan hujah. Ini hujah yang tidak mungkin jangan bisa lawan. Yang pertama, hujah dari Al-Quran itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la'ara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ila akhir ayat. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat tadi, kalau kami turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kalian akan melihat reaksi dari gunung itu, yaitu meledak dengan sangat dahsyat min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Al-Quran reaksi ketika diarahkan ke gunung, law anzalna kepada gunung itu batu besar, tidak berakal, keras. Itu saja terhadap Al-Quran reaksinya takut. Dan rasa takut itu diwujudkan dengan meledak. La'ara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Bagaimana bisa kemudian menghukumi orang manusia yang tidak sebesar gunung, tidak sekeras batu, dan manusia yang punya akal, punya perasaan, kok berani-beraninya menghukumi ini tidak reaksi. Sementara gunung yang keras, besar, panjang, besar, keras, dan tidak berakal, itu bereaksi sedemikian dahsyat. Hujah yang kedua, ini juga sampean harus nyerah karena hujah ini ilmiah. Dalam hukum fisika, setiap ada aksi wajib harus pasti ada reaksi. Setiap ada aksi harus ada
reaksi. Tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi. Bukankah jenengan sudah melihat rupiah? Dan bukankah jenengan sudah membacakan Al-Quran? Bukankah itu sudah ada aksi? Bagaimana jenengan menyalahi sunatullah, menyelisihi hukum alam, bahwa ada aksi tapi tidak ada reaksi? Sekolah itu sudah ada aksi, wajib ada reaksi. Itu fungsi. Jadi ketika jenengan sudah beraksi meruqyah, wajib ada reaksi dari ruqyah kita. Dari balaghah sekarang. Ya. Kalau jenengan ditanya jam sekian waktu itu jenengan ruqyah, orangnya diem aja, wis orang buka, orang ngapung pada jam itu. Jenengan ruqyah durasi 1 jam, dia tetap duduk di situ. Kira-kira jawaban apa yang bisa jenengan jawab ketika ada pertanyaan? Ketika jam itu orang itu tidak diruqyah sama jenengan, kira-kira orang ini tetap duduk di sana, diam, atau orang ini berbuat selain diam? Ketika tidak diruqyah, mungkin orangnya lagi jalan-jalan, mungkin lagi tidur, maka diamnya dia di sana selama durasi dengan ruqyah setengah jam itu, diamnya di sana harus dihukumi sebagai reaksi. Ya. Dan ini adalah hujah supaya jenengan itu selesai. Maka karena kesalahan kita sendiri menghukumi sesuatu tidak berdasarkan ilmu, akhirnya senjata makan tuan kita yang menjadi korban. Nah, jadi apapun ya yang kita lihat dari mati kita ketika diruqyah, mau muntah-muntah, mau ngamuk, mau lari, mau tidur, mau diam saja, bahkan mau mati pun saat ini, semua harus dihukumi reaksi dari sebuah aksi yang dinamakan ruqyah. Jadi setelah ikut tafsir Quran ini sudah tidak ada lagi istilah diruqyah ora reaksi, karena itu muhal. Paham ya? Bukankah banyak fakta ketika diruqyah diam saja yang menurut jenengan tidak reaksi, tapi Allah sebutkan. Sementara banyak diruqyah reaksinya luar biasa, ya muntah-muntah, ya ngamuk, tapi besok dia masih sakit. Dia masih sakit berkelanjutan, walaupun diruqyah itu muntah-muntah dan reaksi yang seperti kita inginkan. Maka tidak boleh mengambil kesimpulan hukum bahwa muntah-muntah atau reaksi yang kita inginkan dari ruqyah seperti apa, bahwa itu menjadi tanda kesembuhan. Tidak boleh mengambil kesimpulan reaksi yang kita lihat berupa apapun yang kita inginkan, entah teriak-teriak, entah muntah, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tanda kesembuhan. Karena faktanya yang muntah-muntah masih tetap sakit dua-duanya. Paham ya? Jadi tetap pakai logika dan pakai ilmu dalam menghukumi sesuatu, sehingga kita tidak menjadi korban dari kebodohan kita. Jahatnya lagi orang lain kita korban yang menjadi korban kita. Jadilah kita seorang rocky jaya yang lilun mutin. Alhamdulillah. Paham ini ya? Selanjutnya, siapapun di antara kita yang sampai saat ini tidak mau meruqyah, ya, hanya karena merasa tidak bisa meruqyah, apalagi jarak jauh, jarak dekat pun dia tidak pede, maka dengarkan, ya, dengarkan ini yang terakhir. Kita itu sudah diberikan bekal oleh Allah dengan sangat luar biasa. Ya, bukankah kita itu sudah biasa tahlilan? Pada saat tahlilan, bukankah ayat Al-Quran kita baca ditambah dengan yang lain? Diakhiri dengan satu doa, Allahumma balligh wa usil sawaba maqra'nahu ila akhirih hal yadul wasilatan
khususun ila ruhi fulan bin fulan. Fulan bin fulan itu berada di mana ketika itu? Di tempat yang sangat jauh, dimensi yang berbeda yang dinamakan alam barzakh. Pernahkah jenengan punya keraguan-keraguan walaupun sedikit bahwa bacaan jenengan tidak sampai kepada fulan bin fulan? Tidak. Kalau masih ragu-ragu, jenengan lebih baik berhenti jadi orang yang dan tidak usah tahlilan. Dari Wahabi bagaimana bisa orang yang sudah mampu mengantarkan fadilah kalimat dari dimensi dunia ini ke alam barzakh, dia ragu-ragu menyampaikan fadilah kalimat ini hanya berjarak 1-2 meter di depannya, enggak nyampe, enggak ada pengaruhnya. Sementara ke alam barzakh dia yakin sekali sampai. Maka meruqyah dari mana? Dari Malang ke Surabaya, dari Malang ke Amerika, dari Malang ke Saudi Arabia adalah dekat ketika kita sudah mempunyai keyakinan menyampaikan sebuah ayat, sebuah zikir, kalimat yang fadilahnya kita sampaikan ke alam barzakh. Orang yang sudah sampai pada goyahnya, bagaimana dia bisa ditipu-tipu oleh setan bahwa dia tidak mampu menyampaikan fadilah ayat ini kepada seseorang yang bahkan masih hidup. Orang yang sudah mati di sana tidak main-main. Yang jenengan ruqyah di alam barzakh adalah suatu penyakit yang jelas-jelas bisa menyebabkan dia celaka di akhirat. Dosa, penyakit yang begitu besar, jenengan mampu meruqyah itu dan tidak ada keraguan, yakin bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah. Penyakit yang akan menyebabkan dia celaka diampuni oleh Allah. Bagaimana orang yang mampu meruqyah penyakit yang begitu dahsyat, dia ragu-ragu untuk meruqyah penyakit yang begitu ringan. Sudah yakin, maka pakai kaidah itu. Pakai kaidah itu. Al-yaqin la yuzar. Keyakinan itu tidak akan rusak hanya oleh keraguan-keraguan. Karena pada hakikatnya ketika berhadapan dengan keyakinan, keraguan-keraguan itu tidak pernah ada, hanya was-was dari setan. Maka setiap kita bisa meruqyah, dan saya kasih kunci ini peganglah erat-erat. Syarat supaya dijamin mendapatkan jaminan oleh Allah menjadi roqi yang ruqyahnya mujarab, mandi, dijamin oleh Rasulullah, yaitu jangan sampai yang diruqyah tahu bahwa dia diruqyah oleh kita. Barang siapa seorang muslim yang mendoakan saudaranya dan yang didoakan ini tidak tahu bahwa dia didoakan, maka doa orang ini pasti akan diijabahi oleh Allah. Malaikat yang menyaksikan gerakan doa orang ini, orang yang didoakan tidak tahu, malaikat menyaksikan, malaikat seketika itu mendoakan, wa alaika bimisli, engkau pun akan mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Ya Allah, sehatkan bulan bin bulan, ya Allah sehatkan bulan bin bulan, berbagai ayat Al-Quran sampai baca ayat Al-Quran. Orang yang kita ruqyah tidak tahu, itu ruqyah yang paling maju, pasti dijaga oleh Allah. Tidak cukup sampai di sana, malaikat pun mendoakan sebagaimana engkau mendoakan orang lain sehat, semoga Allah menyehatkan engkau. Jadi siapa yang ingin sehat dan kuat, doakan orang lain sehat dan kuat. Amalkan ruqyah setiap malam, baca Qur'annya setiap malam, niat istisqa. Nawaitu an aqra al-Qur'ana istisqaan li wali ahli wali ashabi, khususan siapa teman-teman kita, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Baca Qur'annya, niatkan istisqa, itu semua akan merubah energi menjadi energi pengobatan untuk setiap orang yang sakit. Cuma jenengan yang mampu menurunkan rahmat dan obat setiap malamnya di malam ini.
dengan baca Al-Quran sahabat setiap hari. Jadi setelah tafsir Quran ini tidak ada lagi roki yang tidak aktif. Setiap hari baca Quran, setiap hari niatkan mengobati orang lain tanpa mereka tahu bahwa diobati oleh kita, dan itu pasti dijabai oleh Allah. Setidaknya jenengan telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap orang-orang yang jam terbangnya tinggi. Orang-orang yang tadinya sebelum tafsir cerita, tahu coba pakai apa, langsung pelaku. Orang yang ini seperti ini, semoga Allah jaga dari takjubnya, dari ujubnya, karena dia harus berterima kasih kepada orang-orang yang selalu meruqyah di bawah tanah. Mereka lah peruqyah yang sebenarnya, tidak mengharapkan imbalan walaupun sekedar ucapan terima kasih. Dia cuma petugas finishing. Orang yang datang kepada dia untuk diruqyah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung sembuh. Andaikan seperti itu, orang ini sudah tidak lagi merasa begitu hebatnya dia. Karena apa? Orang yang datang ini setiap malamnya sudah diruqyah oleh orang-orang yang dijamin keikhlasannya dari Allah. Sudah menerima obat begitu banyak. Dia cuma petugas finishing. Saya nggak begitu hebat. Dan dia punya rasa terima kasih kepada orang-orang, rekan-rekan praktisi yang tidak dikenal sebagai peruqyah, tidak pernah dipanggil peruqyah, tidak pernah didatangi orang untuk peruqyah, tetapi dia mengamalkan pengobatan itu setiap malamnya. Dia seperti kekasih-kekasih Allah yang banyak memberikan manfaat tapi tidak membayar. Dan inilah amalan puncak dari seorang Rafi JRA, selalu memberikan manfaat dan tidak mendapatkan imbalan apapun, tidak mengharapkan apa. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya harapkan semoga kita bisa mengamalkan ini setiap malam. Yang ragu-ragu meruqyah, semoga Allah hilangkan keraguan-raguannya, karena dia berlepas diri dari mengikuti langkah-langkah setan dan waswas dari setan, dan bergabung dengan ahlul yakin terhadap Al-Quran Al-Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk doa, saya mohonkan kepada Habib Hilmi